Nah, rekan-rekan, pada kesempatan hari ini saya akan mulai mendiskusikan mengenai materi simulasi, ya, mengenai materi simulasi terkait dengan pemodelan simulasi itu sebenarnya apa? Bagaimana keterkaitan antara pemodelan dan simulasi serta jenis serta tahapan-tahapan dalam studi simulasi. Ntar saya siapkan dulu karena kalau enggak nanti share-nya kurang lengkap. Baik. Oke. Ya. Oh, salah. Ini dulu. Nah, baik. Nah, kita akan mendiskusikan apa sebenarnya simulasi itu. Bagaimana keterkaitan simulasi dengan pemodelan sistem. Ya. Nah, oke. Ya, kemarin disampaikan bahwa pada prinsipnya sebelum kita masuk ke simulasi, kita bicara dulu apa sistem. Dalam teknik industri, sistem itu apa sebenarnya? Sistem. Kalau kita bicara sistem, secara definisi, sistem merupakan suatu ikatan saling ketergantungan, interdependensi, antara bagian-bagian sistem yang bekerja sama dengan hubungan tertentu dan mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, dalam dunia industri, kita semua menghadapi dan bersinggungan dengan apa yang disebut dengan sistem. Tubuh kita itu merupakan sistem, bangunan itu merupakan sistem, bahkan sistem masyarakat, sosial itu juga merupakan satu sistem. Nah, permasalahannya, sistem itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Semakin kompleks sistem, semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Saya ambilkan contoh, kalau sistemnya misalnya kita tinggal di sebuah perumahan. Perumahan itu terdiri dari hanya sekitar 30 rumah. Ya, lalu ada 3 blok. Setiap blok 10 rumah. Maka kita yang tinggal di situ tidak akan sulit untuk mengetahui rumah ini ada di blok mana, lokasinya ada di mana. Jadi sistem tata letak rumah di perumahan itu dapat kita pahami dengan mudah. Tetapi sekarang kalau sistem itu menjadi tata letak fasilitas kota Yogyakarta, Provinsi DIY, Jawa Tengah, Indonesia. Sangat sulit bagi kita untuk bisa mengetahui karakteristiknya, dan juga memahami bagaimana perilaku sistem tersebut. Nah, di lain pihak, kita sebagai seorang teknik industri akan dihadapkan pada bermacam-macam sistem dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Dan kita diminta pada akhirnya untuk dapat mengembangkan sistem, mengambil keputusan dari sistem, dan meningkatkan kinerja dari sistem. Pada sistem yang sudah sangat kompleks, kita memerlukan apa yang disebut dengan model. Kalau kita bicara apa sih model? Model itu sebenarnya adalah bentuk penyederhanaan dari sistem. Saya ambil contoh sistem tata letak kota Yogyakarta, maka salah satu bentuk model dari sistem itu adalah peta wisata. Dulu sebelum ada Google Map, tahun-tahun 2000 awal-awal, kalau kita pergi ke Gramedia, ada satu bookshelf khusus yang isinya peta wisata. Jadi kita bisa melihat peta Jogja di situ. Peta Jogja itu merupakan bentuk model 2 dimensi dari tata letak, sistem tata letak kota Yogyakarta. Dengan melihat peta, kita tahu bahwa yang namanya Kaliurang itu di sebelah utara, yang namanya Parangtritis itu di selatan, ya kan? Yang namanya Wonosari itu di timur, yang namanya Kulon Progo itu di barat. Tanpa ada peta, kita susah. Misalnya, ada orang dari Jakarta, pertama kali ke Jogja, naiknya kereta api. Dia belum pernah ke Jogja, dan dia tidak bawa peta di Jogja. Turun dari kereta api,
Yang dia tahu mana? Ya yang dia tahu cuma stasiun sama Sarkom, ya kan? Apalagi sekarang stasiunnya di Sarkom berhenti. Hanya itu yang dia tahu tentang Jogja, karena dia tidak membawa model. Itu yang disebut dengan model 2 dimensi peta itu. Contoh yang lain, apa itu model? Ya, misalnya kayak kemarin bulan September akhir peristiwa G30 SPKI. Tidak ada satupun di antara kita yang mengalami langsung peristiwa itu, kecuali barangkali kakek nenek kita. Tapi bagaimana kita supaya bisa memahami, mengetahui jalannya cerita itu? Kemudian ada film. Film itu pun diperdebatkan akurasinya, atau setidaknya film itu bisa memberikan gambaran bagaimana kejadian saat itu. Maka dalam konteks ini, film itu juga bisa disebut sebagai sebuah model. Model apa? Model audiovisual. Model audiovisual. Nah, kemudian contoh yang lain model itu apa? Model verbal. Apa itu model verbal? Dongeng, cerita. Kita kalau waktu kita kecil, orang tua kita mungkin kakek kita, nenek kita menceritakan sebuah dongeng kepada kita. Yang paling favorit Kantil Menteri Ketimun misalnya, ya kan? Atau yang lain-lain, dongeng pahlawan barangkali, dongeng Nabi dan Rasul barangkali. Dengan mendengarkan cerita itu, pikiran kita secara abstrak punya gambaran. Yang setiap orang bisa memberikan gambaran sendiri-sendiri tentang tokoh seorang Pangeran Diponegoro itu seperti apa. Bagi Anda yang hidup di tahun 2000-an, mungkin beberapa dari Anda pernah membaca novelnya J.K. Rowling mengenai Harry Potter. Beberapa mungkin pernah, tapi beberapa yang angkatan kuliah tahun 90-an seperti saya, biasanya pernah membaca novelnya. Orang yang sudah pernah membaca novelnya dan menganggap novel itu sangat baik, karena novel itu model verbal. Dia menceritakan, apalagi novel ya, bukan cergam, nggak ada gambarnya. Dia bercerita dan kita membuat pikiran kita itu bisa membuat sistem abstrak sendiri. Lalu kita lihat filmnya, Harry Potter, banyak yang kecewa. Loh kok ngono? Kenapa? Karena film itu tidak sesuai dengan gambaran abstrak yang ada dalam pikiran kita. Itu yang disebut dengan model verbal. Jadi model verbal itu sangat baik untuk membentuk pemahaman secara abstrak akan suatu keadaan. Itu model verbal. Contoh yang lain lagi model verbal itu seperti apa? Misalnya si A, ya, katakanlah si A itu ya saya lah misalnya. Kemudian Anda itu anggaplah teman kuliah saya. Suatu ketika saya bilang sama Anda, tolong nanti malam adik saya datang naik kereta api Turangga dari Bandung. Tolong kamu jemput ya. Loh kenapa Mas? Karena saya ada acara harus nemenin misalnya bos saya untuk rapat dengan acara di tempat yang lain. Misalkan ada acara pelatihan di hotel Ina Garuda. Walaupun dekat, saya tolong kamu yang jemput ya di stasiun jam 9 malam. Ya, kata dia. Sebentar, adikmu gimana Mas? Yang seperti apa? Nah, saya bilang adik saya perempuan. Nah, udah mulai ada gambaran kan? Bahwa berarti bukan laki-laki, gitu kan, perempuan. Terus perempuannya yang seperti apa ya Mas? Kan saya mau jemput terus tahu katanya. Ya adik saya itu biasalah ya. Kulitnya itu ya putih sekali ya tidak. Hitam ya tidak. Oh iya. Lah tingginya Mas? Ya tingginya ya tinggi sekali tidak. Pendek juga tidak. Sudah gambaran kan? Kulitnya tidak begitu putih, tidak begitu hitam, tingginya tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek. Semuanya biasa-biasa aja. Pakai jilbab enggak Mas? Enggak. Oh, rambutnya kayak apa Mas? Rambutnya? Rambutnya lurus enggak, keriting juga enggak. Udah ada gambaran. Terus seperti itu sampai akhirnya karena saya jengkel kelamaan, saya takon terus, tak WA-kan saja fotonya. Nah, sudah clear. Fotonya bulan, sono fotonya ini wis rampung Mas, saya takon gitu kan. Kenapa? Karena foto itu adalah model pictorial, model 2 dimensi, model gambar. Itu sangat baik untuk menggambarkan sistem 2 dimensi. Tetapi kalau tadi cuma saya ceritakan, ada kan gambar abstrak, yo, Arya wajahnya, kan bingung. Itulah model abstrak. Ya, jadi ada model abstrak, model 2 dimensi. Lalu kalau Anda mau melihat maket sebuah rumah, miniatur, prototipe, miniatur sebuah mobil, diecast, ya, mereknya macam-macam, ada Moisto apa, itu semua juga model, tapi model 3 dimensi, 3D.
model 3 dimensi, maket, itu model 3 dimensi. Ya, teman-teman teknik sipil, arsitek, sebelum dia membangun rumahnya, dibuat dulu maketnya, gedungnya dibuat dulu maketnya, prototipenya dibuat miniaturnya dulu. Ya, maket itu miniatur. Jadi model 3 dimensi cukup baik untuk menggambarkan sistem yang terdiri dari aksis panjang, lebar, dan tinggi. Kira-kira begitu. Ya, model verbal, model pictorial 2 dimensi, model 3 dimensi, itu semua physical model. Itu semua model fisik. Kemudian ada model-model yang lain, ada yang disebut sebagai model diagramatik atau ikonik. Itu model yang terdiri dari simbol-simbol dan logo-logo. Contohnya apa? Flowchart, IR diagram, konteks diagram, operation process chart, OPC di APK, itu semua juga merupakan model. Tapi disebutnya sebagai model ikonik atau model diagramatik. Ya. Itu juga model yang cukup baik menggambarkan urutan proses. Oke. Nah, kemudian setelah itu lebih kompleks lagi, model apa? Model yang disebut dengan model grafis dan model grafis. Model grafis itu apa? Ada bar chart, ada line chart, ada scatter diagram, ada apalagi namanya histogram, ya, grafik batang, kemudian tabel. Semua adalah model juga, tapi sifatnya adalah model grafik. Kemudian ada model matematis. Model matematis itu apa? Rumus yang biasanya digunakan untuk jika beberapa variabel diketahui dan kita akan mencari satu variabel yang belum diketahui dengan sumber dari variabel-variabel yang diketahui. Itu disebut sebagai model matematis. Model matematis misalkan mau menerangkan apa? SMA kelas 3, masih ingat Anda dulu mungkin 5-6 tahun yang lalu, SMA kelas 2, kelas 3. Diajari hukum fisika, hukum Newton, ya. Gerak, lurus, berubah, beraturan, ya kan? V kuadrat sama dengan V0 plus 2AS, gitu kan? MGH1 plus setengah MV kuadrat 1, gitu kan? Sama dengan, seterusnya. MGH2 plus setengah MV kuadrat, hukum kekekalan energi. Ya. Itu semua adalah rumus. Rumus itu adalah model matematis. Model matematis sangat baik digunakan apabila sebagian besar variabel sudah diketahui dan kita akan mencari satu variabel yang belum diketahui. Nah, itu model matematis. Rumus, operation research itu model matematis. Statistik itu model. Astagfirullahaladzim, gue 22 sih masuk. Kampret lagi. Apa ya? Itu ada apa itu? Bocor itu, mic-nya bocor. Ya Pak, maaf Pak. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, selanjutnya tadi sampai model matematis. Tapi ada model matematis ini yang kemudian yang kita cari bukan variabel yang belum diketahui. Tetapi apabila variabel tertentu diubah, bagaimana dampaknya terhadap sistem. Contohnya, kalau dulu Anda pernah main Football Championship Manager. Pemain ini saya ganti ini, pemain ini saya tambahin bayarannya, moralnya naik, permainan naik apa enggak ya. Nah, kayak gitu. Atau dalam bahasa lainnya adalah what if analysis. Ya. Kemudian kalau mobil ini saya gas bisa enggak, naik apa enggak kecepatan, kalau saya rem bagaimana. Nah, itu kita lebih canggih lagi yang disebut dengan model simulasi atau simulator. Yang paling gampang model simulator itu apa? Game. Video game itu merupakan salah satu contoh model simulator. Kegunaannya apa simulator? Anda lihat kalau proses belajar para taruna angkatan udara. Mereka sebelum lulus simulator tidak diperbolehkan naik ke pesawat yang sebenarnya. Kenapa? Sangat berbahaya. Kalau kemudian mereka ada kesalahan, nyawa taruhannya. Kalau di simulator, kalau ada kecelakaan, cuma tulisannya error, mayday, you are failed, gitu aja. Diulang lagi, nilainya paling negatif, strip, gitu kan. Terus setelah dia lulus simulator sekian kali, baru boleh masuk pesawat. Jadi salah satu tujuan dari simulasi, dalam hal ini simulator, adalah untuk mengurangi resiko kesalahan karena trial and error. Yang sering menggunakan adalah pelatihan pilot dan ahlikan nakoda. Nakoda juga pakai Pak. Oh iya, Anda bisa bayangkan bagaimana seorang nakoda memarkir kapal tanker di pelabuhan
yang tidak nabrak-nabrak itu, kapal tanker bro, besar banget, ujungnya nggak kelihatan. Dia cuma lihat kamera-kamera semua. Tapi dia bisa mepetin kapal itu ke dermaga. Terus ada simulatornya dulu, ya, sebelum dia bisa ke situ. Gitu. Jadinya simulator ini berguna. Gitu. Kan mereka, atlet-atlet, pembalap-pembalap F1, siapa? Sebastian Vettel, terus siapa lagi? Dari Inggris itu juara dunia Mercedes-Benz ya. Terus kalau dulu ada nama Fernando Alonso, zaman-zaman saya dulu, ada lagi nama Kimi Raikkonen. Itu semua kalau nganggur, Valentino Rossi juga sama. Kalau nggak ada acara, persiapan mau balapan mengenal sirkuit yang baru, dia mengenal sirkuit dengan bermain PlayStation untuk mengenal sirkuit sebelum masuk ke mobilnya. Dia setelah tahu tikungan-tikungannya baru masuk mobil pelan-pelan. Pada saat latihan, itulah mengapa balapan mobil ada 3 hari latihan. Yang hari pertama free practice bebas, hari kedua juga masih free practice kedua, hari ketiga baru masuk qualifying. Nah, itu semua supaya dia bisa mengenal. Sebelum itu dia biasanya bermain menggunakan simulator. Nah, jadi simulasi itu merupakan bagian dari model. Model itu merupakan bentuk yang lebih sederhana dari sistem. Tujuannya adalah untuk mempelajari sistem. Sekarang saya ambil contoh. Model mana yang lebih bagus dibandingkan satu dengan yang lain? Model yang lebih bagus bukan selalu model yang lebih complicated, bukan selalu model yang lebih sulit, tetapi model yang lebih bagus adalah model yang lebih mendekati kepada sistemnya. Sekarang saya ambil contoh 2 orang mahasiswa, si A dan si B. Si A itu pintar sekali menggambar, si B itu nggak bisa gambar. Ya, lalu saya kasih gambar, foto. Saya bilang ini sistem, kamu buat gambar tiruannya. Gambar tiruan itu modelnya. Nah, saya kasih gambar, contoh gambar atau foto. Apa misalnya yang saya kasih gambar? Yang saya kasih gambar Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, ini gambar presiden kita kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan kebayanya. Sekarang Anda saya perintahkan untuk menggambar dia. Yang jelas, kita tahu dari gambar yang Anda buat bahwa itu yang Anda maksud adalah Ibu Megawati. Ya, yang si A bilang, Bapak nih, gimana sih kok nyuruh gambar kok Bu Mega? Saya nggak mau gambar Bu Mega. Saya akan buat gambar yang bagus dan cantik sekali, tapi saya nggak gambar Bu Mega. Yang dia gambar, misalnya Raisa Adriana akhirnya, yang digambar. Dan persis banget, bagus sekali. Yang si B, boro-boro bisa gambar, tapi cukup dia bisa menerjemahkan titik-titik poin ciri-ciri vital dari seorang Ibu Megawati. Rambutnya gelungan, pipinya bagaimana, kacamata, dan lain sebagainya. Walaupun dari kejauhan kita melihat ini Ibu Mega apa Ibu Titi Soeharto begitu, tapi ya itu Ibu Megawati. Karena kita lihat dalam konteks model, bagusan gambar yang artis tadi, walaupun gambar cantik sekali, atau bagus gambar yang si B. Jawabannya yang si B. Kenapa? Diperintahkannya gambar Ibu Mega, bukan gambar yang lain. Walaupun gambar yang lain itu lebih sulit. Artinya apa? Model yang bagus itu parameternya bukan seberapa rumit dan complicated, tapi bagaimana model itu bisa meniru, bisa menerjemahkan sistem yang kita amati. Oke. Sekarang salah satu model yang sedang kita pelajari adalah simulasi. Simulasi itu adalah tiruan, pemisalan, imitations dari sebuah operasi, dari sebuah proses di dalam sistem nyata. Ya, yang selalu berubah over time. Jadi sepanjang waktu. Kira-kira kalau kejadian tidak berubah sepanjang waktu bisa disimulasikan apa tidak? Tidak. Itu jawabannya statistik. Ya. Kenapa? Seperti poin tossing, lempar mata uang, lempar dadu, itu kejadian yang tidak senantiasa berubah sepanjang waktu. Hanya pada definite time saja. Pada waktu-waktu tertentu, maka itu disebut sebagai statistik. Kalau simulasi itu artinya adalah proses or system changes over time, berubah sepanjang waktu. Nah, simulasi ini merupakan suatu metode untuk memahami sistem yang sangat kompleks dari sistem. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita butuh model? Jawabannya, karena sistem yang kita amati seringkali jauh lebih kompleks dari kemampuan kita sebagai manusia. Padahal sebagai manusia dituntut untuk bisa mengambil keputusan dari sistem yang diamati seberapapun kompleksnya. That's why we need a simpler system yang disebut sebagai model.
jenis-jenis model dari yang sederhana sampai yang kompleks tadi saya sudah sebutkan. Nah, masuk ke simulasi. Simulasi itu adalah sebuah model yang digunakan pada saat model matematis nggak bisa menyelesaikan. Dan model ini dibuat untuk memahami bagaimana sistem itu berperilaku. Oke. Nah, kemudian ya tadi sudah saya sampaikan ya, a flight simulator on a PC computer model of some aspect of the flight. It show on the screen ya, the control and what the pilot is supposed to see from the cockpit. Nah, jadinya apa yang harus mereka lihat dalam komuter ini simulator pesawat intinya. Nah, kemudian ya, kita menggunakan simulator pesawat terbang itu lebih aman dan lebih murah daripada pesawat yang sebenarnya. Ya Anda lihatlah vlognya Vincent Raditya. Dia punya simulator, dia punya sekolah pilot ya. Nanti Anda lihat ya, bagaimana dia punya simulator yang itu sangat mirip dengan pesawat aslinya, dan itu memang syaratnya sebelum kita masuk ke pesawat aslinya harus lulus dulu ujian simulator. Nah, yang satu lagi, for the precise reasons, ini juga digunakan untuk industri, commerce, and military. Jadi simulasi ini digunakan juga untuk berbagai macam industri, bisnis, dan militer. Pertama siapa? Pertama militer. Sekarang kalau misalkan, mohon maaf, saya panglima perang ya, militer gitu ya. Misalnya Anda pernah tahu dulu pada tahun 90-an Amerika nyerang Irak gitu ya. Yang disebut perangnya itu, operasinya itu adalah badai gurun, operasi badai gurun atau Desert Storm gitu ya. Desert Storm. Nah, nama panglima perangnya Amerika itu adalah Norman Schwarzkopf namanya. General Norman Schwarzkopf. Bagaimana Norman Schwarzkopf bilang bahwa we have already sent 1,000 sortie of bombing flight to Iraq, and we believe that more than 50% of the target has been hit by our bomber. Masa dia bisa ngomong bahwa saya sudah kirimkan 100 pesawat, sortie pesawat untuk ngebom Irak, dan saya yakin 85%-nya mengenai sasaran-sasaran militer yang kita tuju. Bisa yakin. Memang pesawat itu kalau ngebom ke bawah, kan lagi ketembak dia ya. Tapi dia dari simulasi. Dari simulasi gimana? Maksudnya apa? Mereka kan sering latihan. Dari latihan-latihan yang mereka lakukan, secara statistik mereka tahu bahwa akurasi skuadron ini 85%. Nah, dari latihan-latihan tersebut, mereka bisa ambil keputusan bahwa dari latihan-latihan ini, akurasi mereka 90%. Kalau perang kasih koreksi -5, jadi 85. Jadi mereka yakin harus melihat bahwa 85% our target is successfully been hit by our bomber. Dan kenyataannya, ya serius, memang ya. Karena sudah disimulasikan dulu. Gitu. Coba kalau dia langsung nggak pakai simulasi, wah bisa-bisa kan. Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi simulasi ini juga bisa digunakan untuk latihan militer, untuk kompetisi dan sebagainya. Kalau zaman perang dulu archer, pemanah. Kita harus tahu bahwa batalion atau kompi pemanah kita ini ketepatannya berapa persen. Dari mana tahunya Pak? Latihan. Waktu latihan kan kelihatan, oh ketepatan kompi pemanah ini 95% tepat sasaran ya. Kita bisa asumsikan ya kalau kena 95%. Kan gitu. Dari latihan ya. Jadi itu bisa diduga. Nah, dengan demikian simulasi ini dapat memberikan sedikit gambaran yang memadai ya mengenai karakteristik dan apa yang terjadi pada sebuah sistem. Nah, sekarang permasalahannya, kapan kita menggunakan simulasi? Kapan kita menggunakan simulasi? Satu, ya, sistem yang bisa dibuat simulasinya adalah sistem yang sifatnya berubah setiap waktu, yang disebut sebagai dynamic system. Bukan static system. Jadi dia berubah terus panjang waktu. Misalnya stasiun pompa bensin yang SPBU, itu dynamic system. Ada mobil datang dan pergi, ada yang mungkin kadang motor, ada yang ngisi di Pertalite, ada yang ngisi di Pertamax, kadang-kadang hari tertentu ada yang ngantri di premium, walaupun mobilnya bagus-bagus, ngantri di premium juga. Kemudian ada yang beberapa mobil mewah ngantri di Pertamax Turbo, yang diesel ngantri di apa namanya Pertamax bukan Dex, Pertamina Dex dan lain sebagainya. Itu semua disebut sebagai dynamic system karena berubah sepanjang waktu. Lalu maksudnya apa Pak dengan yang rawan static system? Static system itu misalnya lempar mata uang. Lempar mata uang ada, tolong
Halo. Oh bukan, di Arafah 2, Mas. Iya. Di depannya ada mobil Yaris plat AD, Mas. Yaris plat AD, warna silver. Ya, kasih. Ya, mohon maaf, ini ada paket yang masak. Saya sampaikan anak saya nunggu di depan. Baik, saya teruskan. Jadi, kalau statis itu seperti koin tossing, lempar mata uang, ada sisi mata gambar dan sisi mata angka. Pada saat dilempar, jatuh ke tanah, maka sistemnya berubah. Yang tadinya mungkin gambar jadi angka, yang angka jadi gambar. Ya, dia tidak akan berubah lagi kalau nggak dilempar, betul nggak? Sekali lempar, jatuh, berubah, setelah itu tidak berubah lagi. Ya sampai kapan? Ya sampai kiamat. Dalam arti kata, sampai ada gangguan dari eksternal sistemnya dia. Kita kaitkan lagi. Lalu maksudnya apa Pak? Ini, sistem itu kan ada batasan, ada sistem, ada model. Sistem itu terdiri dari sistem dan elemen-elemennya. Elemen sistem disebut sub-sistem. Masing sistem itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sistem. Lingkungan itu apa? Disebut sebagai environmental. Environmental is not the part of the system, but environment can affect significantly the system behavior. Kita sebagai manusia, batas sistemnya mana tubuh manusia itu? Batas sistemnya adalah kulit. Hal-hal yang di luar kulit itu bukan sistem tubuh manusia, itu lingkungan tubuh manusia. Tapi hal-hal yang di dalam kulit itu adalah sistem dari tubuh manusia. Saya ambil contoh, mohon maaf agak saru, tapi bukan untuk niatnya saru, tapi untuk belajar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pakaian itu sistem tubuh manusia bukan? Bukan. Pakaian itu bukan sistem tubuh manusia. Karena pakaian bukan tubuh manusia, bukan bagian. Tapi dia adalah lingkungan dari sistem tubuh manusia. Kalau Anda pakai baju yang bagus, yang indah, bahannya gimana? Anggun, gagah, cantik. Nek orang kelambenan, beda langkahnya, ya kan? Itu artinya apa? Bahwa lingkungan sistem itu bukan bagian dari sistem, tapi ada dan tiadanya bisa mempengaruhi karakteristik dari sistem. Saya tadi kasih contoh ekstrim, ya. Baju itu bukan sistem, tapi pakai baju dan tidak pakai baju membuat sistem itu berperilaku yang berbeda. Anda baik orangnya, rajin, tapi lingkungan Anda tidak, maka itu juga akan mengubah perilaku Anda. Oke ya, kita teruskan. Nah, tadi sampai di tadi ya. Nah, coin tossing tadi. Coin tossing itu kenapa disebut sebagai statis? Karena keadaannya tidak akan berubah kalau tidak ada gangguan dari eksternal elemen dari sistem. Eksternal elemennya apa, Pak? Ya kita yang melempar koin itu. Kita yang melempar koin itu bukan bagian dari koin itu sendiri. Karena kita melempar koin itu berubah keadaannya. Sampai kapan dia berubah lagi, Pak? Ya sampai kita ambil, kita lempar lagi koinnya. Itu yang disebut statis. Itu yang disebut statis. Ya. Kalau dynamic, sebaliknya. Dia cenderung akan berubah terus, kecuali ada gangguan. Gangguan itu maksudnya ada gangguan dari luar sistem. Kalau koin tossing tadi, dia tidak akan berubah, kecuali ada gangguan dari luar koin, dari luar sistem. Itu kita yang melempar. Itu disebut sebagai gangguan. Bahasanya gangguan. Tapi kalau sistem dinamis kebalikannya, sistem dinamis itu tidak akan berubah terus kecuali ada gangguan. Contohnya apa? Pom bensin. Pom bensin itu begitu dibuka orangnya ada, ya pasti mobil keluar masuk, motor keluar masuk, nggak berhenti. Berhentinya kapan Pak? Kalau ada gangguan itu apa Pak? Ditutup pintu masuknya, nggak boleh masuk mobil. Ditulisin tutup sementara sedang salat Jumat. Nah itu tutup dia, nggak ada perubahan. Tapi itu kan gangguan dari luar sistem. Sama kayak negara. Begitu ada negara berdiri sedikit, ada orang dua menikah, pasti mulai saat itu juga pertambahan penduduk terjadi. Ya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat. Kecuali ada gangguan itu apa? Gangguan itu apa istilahnya? Bencana alam yang besar, perang, wabah yang mengakibatkan orangnya mati semua atau gimana. Itu yang disebut dengan dinamis. Dinamis itu berubah terus kecuali ada gangguan. Kalau statis tidak pernah berubah kecuali ada gangguan. Oke, clear. Nah, kemudian jadi yang disimulasikan itu yang dinamis ya, bukan yang statis.
Kalau yang coin tossing, peluang, kemudian apa namanya, dadu dilempar, itu statistik nanti larinya. Berikutnya adalah involve randomness. Randomness itu artinya keacakan. Keacakan itu tidak pastian, random. Kenapa? Karena kejadian dalam sistem real memang random. Saya ambil contoh tadi, sistem di sebuah SPBU atau di sebuah bank. Di sebuah SPBU itu kapan mobil datang? Berapa liter dia ngisi? Ngisinya bensinnya apa? Premium, Pertalite, Pertamax, atau Pertamax Turbo, atau yang diesel, atau yang bensin. Ya, kan random. Kita nggak bisa duga. Saya kisah Arab toko mobilnya ngisi apa? Ayo, pirang liter ayo. Kita nggak tahu. Because random. Nah, itu. Jadi sistem yang random inilah yang disebut sebagai cocok untuk disimulasikan. Seorang nasabah di bank, sistem pelayanan nasabah di bank, itu simulasikan cocok. Kenapa? Karena random. Kenapa random? Kita nggak tahu kapan nasabah itu datang. Nasabah ketiga datang jam 8, nasabah keempat jam 8 lebih 2, nasabah keempat jam 8, nasabah kelima jam 8, kita nggak tahu. Lalu yang pertama mau ngapain? Cuma ganti kartu ATM di customer service di CS. Yang satu cuma mau ngeprint buku di teller, yang satu mau ngambil uang, yang satu mau nabung, yang ini mau bayar SPP. Nobody knows until it happens. Itu yang disebut dengan randomness. Kalau nggak random, Pak, contohnya Pak. Kalau nggak random, contohnya apa? Misalnya, ya kalau nggak random, contohnya yang semuanya sama. Ya, yang semuanya sama tidak perlu simulasi. Itu pakai statistik. Yang semuanya sama, tidak random. Artinya, oke, saya kasih tahu sekarang. Artinya, semakin proses industri itu seragam dan sama, semakin bisa disimulasikan apa tidak? Tidak perlu. Jadi semua sistemnya kalau robot itu sama semua waktunya, nggak perlu disimulasikan. Karena waktunya sudah pasti, bisa dihitung. Yang perlu disimulasikan tuh pabrik-pabrik yang ada yang pakai robotnya, ada yang manualnya, ada yang setengah otomasi, ada yang full otomasi, ada yang sepenuhnya manual. Ada yang barangnya kadang-kadang barang A, barang B, itu yang perlu disimulasi. Kalau pabrik yang semuanya udah pakai robot, buatnya cuma satu produk, dan semuanya pakai robot, itu nggak ada kan jelas. Nggak perlu pakai simulasi. Pakai model matematis cukup. Pakai OR ketemu. Itu loh maksudnya. Clear ya? Oke, terusin. Nah, oke. Ya. Nah, tadi kita bilang bahwa disebutkan model yang bagus kan model yang bisa merepresentasikan sistem. Tapi di lain pihak, model itu juga harus bisa lebih sederhana dari sistem. Loh, kenapa? Kalau nggak lebih sederhana, bukan model dong namanya, ya sistemnya. Jadi model yang bagus itu bahwa apa namanya, model yang bagus itu bisa merepresentasikan sistem real secara memadai pada elemen-elemen yang kita teliti, tetapi at the global, dalam pandangan yang lebih besar, lebih makro, maka model ini memiliki form yang simpler, ya. Although they have to be detailed in some extents that have been viewed as the system, tetapi generally it have to be simple form from the system. Jadi model itu harus lebih sederhana. Nah, gitu kira-kira. Ya, oke, kita terusin. Nah, kenapa kita melakukan simulasi? Tadi. Anggaplah kita tertarik dengan masalah SPBU tadi. Ya, kita dapat menggambar karakteristik sistem SPBU tadi secara grafis dengan memposting berapa jumlah mobil yang ada di SPBU setiap waktu. Nah, kemudian setiap mobil itu datang, maka grafiknya naik sejumlah mobil tersebut satu-satu. Ya. Kemudian kalau mobil itu sudah keluar dari pom bensin, ada juga grafik yang turun, gitu kan? Nah, oke. Grafik ini disebut sebagai sample path, ya, atau sample path. Ini dapat kita lakukan dalam kita mengambil suatu data di sebuah SPBU. Untuk apa? Untuk mengecek jumlah antrian dan waktu tunggu rata-rata mobil di SPBU itu berapa lama. Ya, itu kira-kira. Nah, oke. Nah, sekarang tipe simulasi. Tipe simulasi itu bisa dikategorikan dalam 3 hal. Tadi yang pertama, static model, dynamic model. Tadi udah saya jelaskan, ya.
dinamik dan statis. Dinamis itu model yang cenderung berubah terus sepanjang waktu, kecuali ada gangguan. Kalau statis itu cenderung model yang sebenarnya sistem yang tidak pernah berubah, kecuali ada gangguan. Yang disimulasikan dalam mata kuliah ini adalah model yang dinamis. Oke. Yang statis berarti enggak. Tapi ada simulasinya, Pak. Ada, tapi simulasinya cuma statistik namanya. Oke. Selanjutnya, ada model yang disebut deterministik dan stokastik. Oke, itu. Tadi kan disebut randomness, ya, randomness keatakan. Tetapi acak itu bisa nggak ada probabilitasnya? Sekarang misalnya Anda berdiri di perempatan Kentungan, ada mobil dari utara, dari arah Kaliurang, menuju ke selatan. Pertanyaannya, berapa yang ke kiri, ke arah Depok, berapa yang akan ke kanan, ke arah Mongali, berapa yang terus ke arah Jakarta atau ke arah Selokan Mataram? Pertanyaannya kan nggak pasti, Pak, itu random. Betul. Tapi bukankah bisa kita buat ada kemungkinannya dari pengambilan data itu? Anda ngambil data pas saat sibuk, oh sekian mobil dari utara itu ke arah Depok, sekian persen mobil itu ke selatan, sekian persen ke arah Mongali. Nah, kalau sistemnya bisa dibuat persentase, artinya ada probabilitas, maka itu yang disebut sebagai sistem yang sifatnya deterministik. Maksudnya bagaimana, Pak? Ya intinya kan sistem itu dinamis, tidak ada ketidakpastian. Tapi ketidakpastian itu bisa ditentukan probabilitasnya, bisa juga tidak. Nah, untuk sistem yang bisa ditentukan probabilitasnya, kita sebut sebagai deterministik. Tapi untuk sistem yang tidak bisa ditentukan probabilitasnya, disebut sebagai stokastik. Nah, karena stokastik itu kita menggunakan distribusi probabilitas dalam statistik. Distribusi apakah itu, Bapak? Distribusi normal, distribusi Poisson, distribusi eksponensial, distribusi uniform, distribusi triangular, distribusi Bell-Bull, distribusi Erlang, dan lain sebagainya. Mengapa kita bicara itu? Ya, because we have to deal with uncertainty. Kita harus bicara dan kita harus berkaitan dengan hal-hal yang tidak pasti. No matter how uncertain it is, you have to forecast, have to make a decisions from those kind of uncertainty. We have an approach, we have to do an approach. Approach-nya ada dua, mau dibuat deterministik pakai probabilitas atau pakai distribusi menggunakan stokastik. Ya, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya bagaimana sistem itu berubah? Kalau tadi dinamis itu berubah, statis itu cenderung tetap, tapi kita bicara sekarang bagaimana bentuk perubahannya. Anda ingat, waktu kita dulu kelas 2 SMA, kita belajar hukum kuantum Newton, ya kan? Bahwa elektron itu akan melepaskan energinya dan akan turun dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah sampai berkumpul pada inti atom. Dan mereka turunnya tidak seperti spiral, tapi setahap demi setahap. Ada kulit KLMNN, nanti akan singkat lagi itu teori itu ya. Itu maksudnya adalah teori kuantum dari kata kuanta. Kuanta itu apa? Paket ya. Paket itu apa artinya? Paket itu kayak anak tangga. Jadi kenaikannya tidak mulus kayak ram, tahu ram ya. Ram itu kayak jalan ring, itu ram. Tapi kalau jalannya pakai anak tangga, lurus naik satu lompatan, lurus naik satu lompatan, itu disebut sebagai paket atau diskrit atau kuantum. Nah, dulu kan orang ngomong mekanika kuantum susah. Sebenarnya mekanika kuantum itu mekanika diskrit, mekanika paket yang berubahnya berdasarkan paket-paket. Tidak pada sepanjang waktu, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Jadi dia dinamis, dia berubah terus. Tapi berubahnya itu pada waktu-waktu tertentu. Saya ambilkan contoh perbedaan diskrit dan kontinu. Anda berdua A dan B disuruh mengosongkan bak mandi di cermati ya. Coba Anda bayangkan gambarnya, grafiknya. Bayangkan grafiknya, coba sambil merem bayangkan grafiknya. Sumbu X itu adalah waktu. Sumbu Y itu adalah debit air yang ada
atau volume air yang ada di bak mandi. Sumbu Y, volume air yang ada di bak mandi, sumbu X itu waktu. Ada dua model A dan B. Yang A disuruh ngosongin bak mandinya, modelnya bawahnya dilubangi. Oke, bak mandi bawahnya dilubangi. Jadi airnya ngocor dong. Nah, kira-kira ngocornya gimana? Kalau digambarkan dalam grafik yang tadi, X-nya waktu, Y-nya volume air di bak mandi. Kira-kira gimana? Bisa digambarkan? Menurun secara eksponensial. Karena semakin airnya sedikit, airnya ngocornya semakin kecil. Benar ya? Airnya ngocornya semakin kecil, panjang pancurannya semakin pendek. Jadi penurunan air di bak mandi awalnya cepat, lama-lama pelan-pelan. Paham ya? Dan itu grafiknya tidak terputus. Karena sepanjang waktu bergerak. Karena airnya ngocor terus. Dengan kontinu. Air itu akan turun terus sepanjang waktu sampai habis air. Sedangkan bak yang B disuruh ngosongin, tapi nggak boleh dibuat lubang. Lalu Pak, suruh ngosongin pakai ciduk apa pakai ember? Coba gimana? Coba grafiknya gimana kira-kira? Kalau Anda ngosongin pakai ember. Setiap kita ngambil ember, sudah berkurang belum air di bak? Belum. Embernya diangkat, baru berkurang air di bak. Ya kan? Berkurangnya berapa? Sedikit. Enggak. Langsung turun satu paket. Yang satu paketnya itu sama dengan 1 ember. Jadi volumenya sekali turun, garis turun ke bawah. Jeglek. Begitu. Dimana jegleknya itu 1 ember. Embernya dibuang. Baknya nggak ngocor, diem. Lurus lagi. Sampai kapan? Sampai embernya dimasukkan, diangkat lagi, turun lagi, jeglek. Bisa dipahami? Jadi akhirnya bentuk grafiknya yang menurun pakai ember itu bentuk grafiknya tidak mulus seperti yang dibocorin bawahnya, tapi seperti anak tangga menurun. Di mana setiap anak tangga itu merupakan 1 ember. Tapi lama-lama, semakin volume baknya semakin kecil, embernya kan nggak penuh. Semakin nggak penuh, lama-lama bentuk tangganya pun semakin kecil. Akhirnya limit mendekati lurus. Itu yang disebut dengan diskrit. Oke, jelas? Ya. Nah, patokannya dalam sistem. Kalau sistem produksi pembuatan mobil, Pak, diskrit atau kontinu? Tipsnya lagi. Diskrit itu menghitung, kontinu itu mengukur. Sekarang saya tanya, kalau output standar kendaraan bermotor di pabrik, itu menghitung apa mengukur? Hitunglah output produksi mobil, apa ukurlah output produksi mobil? Coba, jawabannya apa? Ukur apa hitung itu? Kalau tinggi manusia, ukur apa hitung? Tinggi manusia, ukur. Makanya ada 1,61, 1,62, 1,63. Berapa jumlah produksi mobil kita hari ini, bro? 101, Pak. 102, Pak. Tidak ada produksi mobil 102,5. 102,12 tidak ada. Karena produksi mobil itu harus jadi utuh satu. Itu yang disebut diskrit. Dengan paketnya senilai 1. Kalau produksi Coca-Cola, paketnya bukan 1, tapi 24, 1 plat. Setiap keluar 1 plat. Yang disebut diskrit. Jadi, padahal buat Coca-Colanya tidak diskrit, karena airnya 1 galon besar. Tapi kemudian di packaging dalam botol dan keran. Makanya kita bilang bahwa packaging itu adalah discretize the continue process. Jadi proses packaging itu adalah mendiskretkan proses yang kontinu. Oke ya, jelas ya. Nah, yang kita pelajari dalam simulasi kita saat ini adalah yang disebut dengan discrete event simulation. Discrete event itu karakteristiknya apa? Dinamis, stokastik, discrete. Nah, tapi ada 2 jenis yang kita pelajari. Satu itu dinamis, stokastik, discrete disebut discrete event, sama dinamis, deterministik, discrete yang disebut sebagai simulasi probabilistik atau Monte Carlo trials.
atau simulasi Monte Carlo. Itu jangan sampai lupa ininya tinjauan filosofisnya dulu, gitu ya. Nah, oke, udah saya jelaskan. Yang juga udah, itu baca sendiri. Yang juga sudah. Ini juga sudah. Sudah, ya. Nah, kemudian tadi keuntungan dari simulasi sudah disebutkan, dia lebih murah, lebih ini aman, menghindari kemungkinan trial and error, gitu ya. Dan apa aplikasi ya, aplikasi dari simulasi ini ya. Contohnya di sini bottleneck analysis ya. Kemudian kita bisa menghitung work in prosesnya, material dan sebagainya. What if analysis bisa. Simulasi juga bukan berarti nggak punya kelemahan. Ya. Kelemahannya apa? Pembuatan model membutuhkan training karena we need a programming skill. Kita butuh kemampuan pemrograman. Tergantung bahasa pemrograman simulasinya yang dipilih apa. Kalau kita mau milih bahasa pemrograman simulasi level tinggi, aras tinggi, seperti Flexim, Pro model itu lebih mudah. Tapi kalau Anda memerlukan simulasi untuk robotika, itu harus Anda masuk ke aras rendah. Kita harus pakai C++, harus pakai istilahnya bahasa pemrograman G-code, N-code, itu semua adalah bahasa pemrograman aras rendah. Jadi simulasi memerlukan special training, ya, kita kira begitu. Terus kadang-kadang hasil simulasi itu juga tidak mudah untuk diinterpretasikan. You have to do some research, ya. You have to do some practices untuk bisa memahami hasil simulasi. Dan kemudian hasil simulasi itu juga bisa membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Apalagi misalnya kan Anda bisa perhatikan ya, kita mau membuat simulasi tsunami, mau membuat simulasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi jauh lebih besar kalau nggak ada simulasi. Kira-kira begitu, dan itu ada errornya. Jadi kira-kira simulasi itu kapan dilakukan? Ya, simulasi itu dilakukan kalau memang model-model matematika bisa menyelesaikan. Jangan sampai misalnya ibaratnya itu kita membunuh serangga menggunakan pistol. Membunuh serangga pakai pistol ya nggak kena serangkanya, pistolnya aja habis. Istilahnya kita tidak tepat menggunakan tools. Ya. Kalau kita mau menghitung berapa antrian atau berapa jumlah teller atau berapa jumlah kasir yang bagus di Lotte Mart atau di Transmart, nggak perlu simulasi. Kenapa? Karena ada rumusnya secara antrian, secara OR, operation ratio. Mengapa, Pak? Karena dia itu multi-channel tapi single phase. Anda ingat teori antrian ya? Ada single phase, single channel. Single phase, single channel. Kalau di Alfamart, bukan Alfamart, di Lotte Mart itu artinya single phase, multi channel. Ya, di proses produksi sederhana, single channel, multi phase. Di produksi yang rumit, multi channel, multi phases. Fase atau stages. Nah, yang bisa disimulasi yang mana? Yang bisa simulasi itu bukan channelnya, tapi stagesnya. Kalau multi stages, tahapannya itu runtut dari proses A ke proses B ke proses C, itu bisa disimulasi. Bagus. Apalagi kalau setiap prosesnya juga ada paralelnya. Jadi satu stasiun pecah jadi dua, gabung lagi satu, pecah lagi, itu simulasi. Itu adanya multi channel, multi phase. Tapi kalau seperti antrian yang ada di bank, menghitung jumlah teller optimal, itu bukan simulasi, ada rumusnya. Karena itu hanya single phase, walaupun multi channel. Ya, kira-kira itu. Ya. Nah, ya, saya rasa itu untuk langkah-langkah simulasi. Kemudian bagaimana untuk langkah-langkahnya, step in simulation study-nya. Ya, yang pertama kita tentu harus membuat formulasi permasalahan. Ya. Salah satu hal yang penting dalam simulasi itu, we have to differentiate between problem and symptom. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang jadi problem, mana yang jadi ciri-ciri ya. Maksudnya beda antara problem dan ciri-ciri itu beda ya. Kalau ciri-ciri itu hanya tampilannya aja, problemnya belum ketemu. Misalkan kalau kita sakit batuk, langsung dikasih obat batuk kan belum tentu sembuh. Tahu-tahu batuknya gara-gara TBC, batuk gara-gara yang lain kan obatnya berbeda. Jadi itu harus diketahui dulu. Nah, oke. Setelah itu kita harus menetapkan tujuannya apa. Nah, setelah menetapkan tujuannya apa, kita membuat konseptualisasi model. Konseptualisasi model ini adalah tadi data abstrak kita mau ngapain. Kemudian kita mengambil data dan seterusnya. Ini akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang.
Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang menanyakan, saya persilakan. Kalau tidak, saya akan share beberapa video yang saya minta Anda perhatikan. Nanti akan saya share lewat grup sebenarnya. Anda bisa lihat sambil santai, tidak perlu harus sekarang, tapi nanti bisa asinkronus. Sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Jadi tadi sudah bicara jenis-jenis simulasi, jenis-jenis sistemnya, ya sedikit. Kita ke depan akan bicara langkah-langkahnya. Silakan, monggo. Sakit. Silakan, ada yang tanya nggak? Silakan.